Halo, para makhluk bertulang belakang dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama gua Kiri Kayasena, seorang pemuda pemalas yang dikutuk jadi wadah siluman Akukang. Oke, kembali lagi di 3 episode rules, dimana gua bakal ngebahas sebuah anime yang baru keluar sebanyak 3 episode atau anime yang baru gua tonton sebanyak 3 episode. Dan kali ini, gua bakal ngebahas soal Shangri-La Frontier, Kusuge Hunter Kamigeni Idoman Tosu. Kalau diindoin, ini jadinya kayak Shangri-La Frontier, pemburu game ampas menjajal game dewa. Well, ini anime baru keluar dan bisa kalian tonton di Muse Indonesia. Jadi, mari kita masuk ke sinopsisnya. Jadi, anime ini merupakan adaptasi dari manga dengan judul yang sama, di mana anime ini menceritakan tentang Rakuro Hizutome, atau bisa kita bilang sebagai Sanraku, ini nickname di gamenya. Dia ini seorang pemuda yang hobinya itu menyelesaikan atau memburu game-game yang ampas. Nah, game ampas yang gua maksud di sini adalah game burik, game busuk, entah itu dari performanya, ceritanya, atau gameplaynya gitu, yang dimana ngebuat game itu hampir bisa dibilang kayak unplayable gitu, saking buruknya itu game. Nah, hobinya MC kita ini itu nyelesain game-game busuk seperti itu. Dan setelah si MC kita ini menyelesaikan salah satu game ampas dari yang paling ampas gitu ya kan, akhirnya berdasarkan rekomendasi dari sebuah seorang mbak-mbak game center, MC kita ini bakal nyobain game yang bisa dibilang notabene tuh kayak game dewa gitu. Dan ya, disitulah cerita dari Shangri-La Frontier ini dimulai. Nah, untuk story dari animenya, sejauh yang gue tonton ini sih, itu menarik ya. Bisa dibilang gue nonton dari episode 1 sampai episode 3, itu nggak bosen. Soalnya, anime ini bisa dibilang mirip kayak kalau lu nonton pro player Dark Souls nyoba main game yang berbeda gitu. Soalnya, MC kita ini adalah typical player yang mirip kayak average Dark Souls player gitu, dimana mereka nggak memperdulikan defense dan lebih mementingkan equipment atau lebih mementingkan offense gitu. Jadi gimana bilangnya? Jadi menarik gitu ngelihat si MC ini memainkan game ini dengan menggunakan hampir seluruh fitur di game karena dia nggak punya defense gitu. Jadi dia harus fokus ke dodge dan juga mainin fitur yang ada di gamenya ketika bertarung lawan musuh yang susah gitu. Jadi ya, sejauh ini untuk 3 episode awal ya, ceritanya tuh bagus sih. Gua nggak bosen sama sekali karena ada banyak momen-momen di mana MC kita ini bener-bener nekat gitu padahal dia baru main gitu. Jadi lu bakal terentertain lah. Setidaknya di 3 episode di awal itu bener-bener entertaining. Dan juga cliffhanger di setiap episode anime ini bener-bener bagus. Jadi tiap episode lu bakal penasaran gitu gimana episode selanjutnya. Nah, untuk visual, anime ini dikerjakan sama C2C Studio, dimana studio ini juga yang bertanggung jawab dari adaptasi Tsukigami Chibiku season 1, terus Majo no Tabi-Tabi, dan juga Zexstorm cabang Jepang. Dan kalau misalnya kalian udah nonton 3 anime tadi, well, bisa dibilang kalau grafis atau gambar dari animenya sudah bisa dibilang bagus banget. Animasinya nggak males ketika gue tonton, dan juga color palette-nya itu nggak bikin sakit mata gitu ya kan, karena ada beberapa anime yang color palette-nya itu terlalu terang dan bikin mata gue sakit gitu ya kan. Dan untuk battle-nya juga epic banget gitu. Ketika si Sanraku ini ngelawan bos-bos di gamenya, itu bisa dibilang epic dan tiap-tiap detail game-gamenya itu digambarkan dengan baik menurut gua ya. BTW kalau kalian heran gitu ya kan, kok karakter utamanya kepalanya kayak burung bang? Well, sebenarnya ini dikasih tahu di episode 1 sih, dan di situ dijelasin kalau misalnya si Sanraku ini, dia ini udah all out gitu ngebuat karakternya gitu. Ketika ngebuat karakternya tuh udah all out. Tapi satu-satunya aksesoris yang bisa dipakai untuk nutupin kepalanya itu cuman topeng burung ini doang. Jadi ya beginilah visual karakter kita gitu. Nah, untuk audio nih, jadi gue bakal ngebahas opening sama endingnya. Nah, untuk opening sama ending bisa dibilang anime ini bagus. Yes, gue suka opening sama endingnya gitu. Terutama untuk opening ya, openingnya itu bisa dibilang banger gitu. Dimana openingnya ini berjudul Broken Game yang dibuat oleh FZMZ. Gue nggak tahu ini gimana cara bacanya, tapi setelah gue cari-cari gitu ya kan, ternyata
grup FZMZ ini itu baru aja debut, dan debutnya itu bener-bener dari opening anime ini gitu loh. Well, gua lumayan kaget sih, karena gua kira yang ngebawain opening dari Shangri-La Frontier ini itu band yang udah cukup lama dan gue belum denger aja gitu loh. Ternyata bener-bener band yang baru dibuat gitu. Well, untuk lagu yang pertama ini lumayan bagus sih, bisa dibilang banger lah pokoknya. Ini game openingnya enak. Dan untuk endingnya ini berjudul Ace dan dibawakan oleh Chico atau Chico ya ngomongnya ya. Pokoknya Chico with Honeyworks gitu. Well, kalau soal Chico with Honeyworks ya, itu sudah lumayan terkenal, dimana salah satunya juga mereka udah pernah ngebawain opening dari Aoharu Ride yang Sekai wa Koini Ochiru, kalau nggak salah ya. Itu dinyanyiin sama Chico sama Honeyworks juga. Jadi ya, opening sama endingnya Shangri-La Frontier itu bisa dibilang bagus. Setidaknya opening nggak gua skip sama sekali. Oke, so Shangri-La Frontier ini anime yang bener-bener bagus untuk kalian ikuti. Animenya seru, nggak ngebosenin setiap episodenya. Dan ya, gue bakal ngikutin animenya sampai akhir season sih. Ini bakal jadi salah satu kandidat anime terbaik gue untuk musim ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik dengan anime ini? Coba komen di bawah. Oke, itu aja dari gue. Like, comment, subscribe, atau follow channel gue Kiri Kaesena. Dan share ke teman-teman kalian, karena sharing is caring, oke? Itu aja dari gue. See you in the next video and bye!